Para hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia anugerahnya Allah, taufik dan hidayahnya. Di pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama kumpul beriktikaf di masjid ini dan berkumpul bersama. Kemudian kita membaca berbagai macam bacaan. Dan kita tadi baru saja menyelesaikan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari yang kita mulai di pengajian bulan pada bulan yang lalu. Dan alhamdulillah dibaca oleh para santri dengan digilir per kamar. Juga saat kita ada halqah kita baca dan seterusnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah lancarkan. Hari ini selesai pembacaannya dan kita khatamkan. Ini taufik hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca kitab ini. Mudah-mudahan santri yang membaca, para asatidz yang membaca dan antum semua para hadirin yang hadir di awal dan di akhir, insyaallah termasuk yang mendapatkan keberkahannya sempurna. Mudah-mudahan sempurna. Walaupun kita tidak baca seluruh isi kitab, walaupun kita hanya menyimak. As-sami' kal-qari, yang menyimak sama seperti dengan yang baca. Dan juga dikatakan al-juzu hukmul kull, sebagian hukumnya disamai. Dalam kaidah fikih dikatakan walaupun kita cuma menyimak sebagian atau kita cuma baca sebagian, tapi mudah-mudahan termasuk Allah hukumi, Allah golongkan kita seperti yang baca seluruh isi daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam fikih ada kaidah al-juz'u hukmul kull. Walaupun nilainya sebagian, tapi dia punya hukum seperti seluruhnya. Itu kalau dicontohin seperti misalnya kita wudu cuci muka, ada sebagian kecil aja pipi kita belum kena air. Ini walaupun ini sebagian kecil, tapi hukumnya sama seperti seluruh wudu kita nggak sah. Ini walaupun sebagian kecil, al-juzu, bagian kecil ini hukumnya mempengaruhi seluruh wudu kita. Maka ulama membuat kaidah usul, membuat kaidah fikih yang kita tadi sebut al-juz'u hukmul kull. Sesuatu yang nilainya walaupun sebagian tapi dia memiliki efek hukum secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan ini berlaku buat kita. Kita tafaul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nyimak sama seperti yang baca sebagian sama seperti yang baca seluruhnya, mudah-mudahan. Ya, kita cuma bisa hadir mungkin khatam Al-Bukhari ini nikmat yang sangat besar. Berapa kali saya ngiri dulu waktu kita belum ada pesantren, saya ngiri sama majelis-majelis yang bisa mengadakan khatam Bukhari. Karena pengajian yang bisa mengadakan khataman Bukhari ini enggak semua pengajian, enggak semua majelis. Ya, yang kita tahu nih diantaranya Magam Hadrah di Pekalongan. Di majelisnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Di sana setiap tahun pembukaan Bukhari dan khatam Bukhari turun temurun selama puluhan tahun, bahkan sudah lebih dari 100 tahun. Di Al-Hawi, di Kuitang itu majelis-majelis besar. Kalau pesantren maklum, di Dalwa aja dulu waktu zaman saya masih mondok dulu belum ada pembacaan kitab Sahih Bukhari. Masa saya mondok di Dalwa, dulu kita hanya baca kitab At-Tajrid As-Sharih. Kitab Tajrid As-Sharih ini adalah ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Tajrid As-Sharih itu semua hadis yang di Sahih Bukhari ada di situ. Cuma bedanya tidak disebutkan sanad. Kalau kan disebutin sanadnya an Ma'mar ya, an Az-Zuhri, Gundar, fulan dari fulan dari fulan, baru hadisnya. Nah, kalau di Tajrid As-Sharih enggak ada langsung hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga di situ hadisnya tidak diulang-ulang. Kalau di sini kan banyak yang diulang-ulang. Di Sahih Bukhari ini ada kurang lebih 7.000 hadis. 4 jilid itu kurang lebih ada 7.000 hadis. Tapi kalau diperiksa itu banyak hadis yang diulang. Di juz 1 ada, di juz 3 ada. Kalau yang tidak diulang jumlahnya kurang lebih 2.600 atau 2.700-an hadis, saya lupa. Nah, itu kitab At-Tajrid As-Sharih itu hanya menulis, di situ ditulis 2.700-an hadis dan tanpa sanad. Jadi kitabnya tipis banget.
Dan itu masih dibaca sama sebagian majelis. Dulu waktu di Dalwa kita belum pertama kali, sebelumnya nggak ada baca Sahih Bukhari. Setelah Habib Zain Baharun pulang dari Mekah, kita mulai itu Tajridus Shorih. Berapa tahun kemudian baru sampai sekarang Sahih Al-Bukhari. Dan sampai sekarang masih ada majelis-majelis yang mungkin belum bisa membaca Sahih Al-Bukhari tapi baca Tajridus Shorih selama 1 bulan. Ya, yang saya tahu sampai sekarang masih itu di Solo tuh. Di Solo di Masjid As-Segaf kalau tidak salah, di situ bacanya At-Tajridus Shorih atau di majelis beberapa majelisnya. Begitu. Sampai sekarang kita perhatikan. Saya merhatiin. Oh, di sana sudah baca Sahih Bukhari. Oh, di sana masih Tajridus Shorih. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mungkin antum mau jalankan di majelis antum, boleh dicoba. Biar kita tahu mahalnya taufik dari Allah itu mahal. Enggak gampang. Coba kita pulang ke rumah kita nanti, coba kita ngomong sama majelis kita. Gimana para jamaah nanti bulan Rajab tahun depan kita mulai baca kitab Sahih Bukhari. Siapa apa kagak? Wah, babak belur ini Ustaz Rahman, kita kagak kuat ini. Sahih Bukhari berapa Ustaz? 4 jilid nih sebulan. Udah nanti kerja minta cuti udah berapa hari kayak begitu. Wah, enggak kuat Ustaz, kalau gitu kita baca Tajridus Shorih. Coba tes, coba. Siapa tahu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata belum bisa, ya udah misalnya 1 bulan Tajridus Shorih hanya separuh kitab, udah alhamdulillah. Di situ kita sadar bahwa taufik dari Allah mahal buat bisa baca kitab Sahih Bukhari. Antum para santri syukur sama Allah yang banyak, syukur sama Allah. Karena kita buat alhamdulillah ini para asatid membuat konsepnya itu dibikin per kamar ya. Jadi hari ini kamar anu itu santri-santrinya baca sama satu yang ngawasin, ketua kamarnya atau ada ustadznya atau yang lain dibaca. Jadi saya kalau pulang dari mana-mana tuh ngelihat di depan kantor lagi baca Sahih Bukhari. Kadang-kadang natanya ente kenapa nggak tidur majelis Bukhari Ustadz? Ya khair. Jadi kadang-kadang tuh mereka malam, kadang-kadang yang jaga baca begitu. Dan kita sudah ingatkan, mudah-mudahan mereka mengamalkan setiap baca Sahih Bukhari pakaian harus rapi, harus punya wudu, harus baca pakai akhlak sebisa mungkin. Dan sekarang kita khatam, ini nikmat. Saya syukurnya sama Allah bukan main. Alhamdulillah Allah kasih kita bisa menggagas, memulai dan melibatkan santri-santri kita, para asatid untuk baca Sahih Bukhari. Mungkin sebagian orang melihat ini biasa aja, udah baca biasa kan. Baca biasa aja. Ini bukan biasa, ini luar biasa. Luar biasa. Dan insya Allah Al-Imam Al-Bukhari mengetahui nama-nama kita. Insya Allah. Yang hadir di dalam pembacaan Sahih Al-Bukhari insya Allah. Dan kita niatkan. Ya Allah, saya niat tiap tahun untuk menghadiri pembacaan majelis Sahih Al-Bukhari. Dan ini salah satu bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau antum ada yang sebagian belum tahu, Sahih Bukhari ini kitab hadis. Dari awal sampai akhir semuanya hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Dan hadis paling akurat. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan diwajibkan untuk cinta sama Rasulullah SAW. Ya, kita diwajibkan sama Allah. Allah wajibkan umat Islam untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian kita sekarang nih mau tahu seberapa besar cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar sih? Kita ini bahkan malu kalau ditanya cinta gak sama Nabi Muhammad, itu malu kita. Saya sering mengutip ucapan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Mukasyafatul Qulub. Beliau mengatakan, "Idza qila laka atuhibbullaha wa rasulah." Kalau kamu ditanya sama orang, apakah kamu cinta sama Allah dan Rasulnya? Apakah kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kalau ditanya sama orang begitu, kata Imam Ghazali, atau beliau menukil ucapan satu ulama, jawaban yang paling bijak itu faskut, diam. Paling bijak itu diam. Kamu cinta sama Allah dan Rasul gak? Paling aman, paling bijak, diam, kata Imam Ghazali. Kenapa wahai Imam Ghazali ini kalau kita tanya, wahai Imam Ghazali kenapa kok diam? Kenapa enggak jawab aja cinta atau tidak? Kata Imam Ghazali, fa innaka in qulta la kafarta. Karena kalau kamu jawab enggak, saya enggak cinta Allah dan Rasulnya, kufur kamu. Berani kamu ditanya cinta Allah dan Rasul enggak, kufur kamu. Kalau gitu kita jawab aja cinta. Wa in qulta na'am kadzabta.
Kalau kamu bilang, iya saya cinta, maka fix kamu pasti bohong. Kenapa? Karena tanda-tanda orang yang cinta itu kayaknya belum ada sama kamu. Seberapa besar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu gak main-main ya. Kalau beriman, insya Allah kita beriman. Tapi kalau cinta sama Allah, yang namanya kekasih, kalau minta sesuatu kita kasih gak kira-kira? Kita kasih. Minta apaan aja kira-kira dikasih gak? Kata Allah, nyawa ente anda minta, dikasih gak? Harusnya kalau kita cinta dikasih. Tapi kira-kira seberani itu gak kita nyumbangin nyawa kita buat Allah? Kadang-kadang kita ngeluarin duit aja masih takut buat Allah tuh. Jujur apa enggak tuh, ngeluarin duit kita kadang-kadang masih takut sama Allah. Ngeluangin waktu kita kadang-kadang buat Allah masih perhitungan. Cinta begitu. Bahkan kata Imam Ghazali, katanya ini Imam Ghazali saklek ya. Ini kalau kita Imam Ghazali udah kita pokoknya babak belur dah. Kalau Imam Ghazali mau udah kita babak belur. Kalau Imam Syadzili kita kayak udah ahli sorga. Kalau kita lihat Imam Syadzili udah kita ini syukur sama Allah, kita bisa sujud sama Allah, banyak orang nggak dikasih sujud, udah kita umat Nabi Muhammad, udah sorga kayaknya tuh. Kalau Imam Ghazali, wah babak belur, kayaknya kita nggak ahli sorga ini. Makanya Thariqah Alawiyah itu perpaduan kolaborasi antara Ghazali sama Syadzili, tengah-tengah. Itu thariqah kita Al-Ba'alawi. Nah kata Imam Ghazali ini di dalam Ihya, ini kita ngomong saklek dulu gitu ya, khususnya buat santri-santri ini, buat yang muda-muda. Kebohongan pertama yang kita buka hari kita itu kadang-kadang tiap hari mengawali hari kita dengan kebohongan antara kita sama Allah. Kayak apa itu Imam Ghazali? Kebohongan antara kita sama Allah. Setiap pagi nih kita belum ketemu manusia, kita sholat subuh, kita ngadep Allah, kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya untuk Allah, untuk engkau. Ini pagi-pagi ini. Benar apa kagak tuh kira-kira tuh? Hidup dan mati saya untuk Allah, benar tuh begitu kira-kira? Hah? Wah, ini kata, makanya dulu ada di dalam kitab Tadhkirun Nas itu ada, mungkin orang baca kitab Imam Ghazali Ihya ini puyeng dia. Akhirnya ngadu ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nggak disebutin sih gara-gara Ihya-nya nggak disebutin, tapi disebutin begitu ada orang datang ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya Habib, saya bingung ini. Kira-kira kalau sholat baca doa iftitah apa kagak Habib? Kenapa kata Habib Ahmad? Kenapa kau ente bisa pikiran begitu? Ngeri saya kalau baca, saya bohong mulu tiap hari sama Allah. Inna sholati wa nusuki. Sebenarnya mah kagak ini ya Allah, saya cuma ngaku-ngaku doang ini. Masa saya setiap hari bohong sama Allah, ya Allah saya siap korbankan hidup dan mati saya untuk engkau. Tapi habis itu enggak. Kadang-kadang kita masih perhitungan harta sama Allah, perhitungan waktu, perhitungan sama Allah, kesehatan, perhitungan pikiran, kehitungan taat sama Allah masih perhitungan. Bagaimana Habib? Apa saya sholat nggak usah baca doa iftitah aja? Lihat jawaban ulama ini, ulama bukan kaleng-kaleng. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, anta mustaqil am muttabi'? Saya tanya sama kamu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kamu ini setiap hari sholat baca doa iftitah, itu inisiatif kamu, kata-katanya inisiatif kamu, atau emang ngikutin Nabi Muhammad SAW? Yang ngikutin Nabi Muhammad sih bukan dari saya, itu udah selesai. Niatin ente ikutin Rasulullah. Kecuali kalau ente inisiatif, ente ujuk-ujuk ngomong, saya siap korbankan hidup dan nyawa saya, mati saya untuk Allah. Jangan kalau begitu, karena ente belum siap. Itu kan iftitah emang Nabi yang ngajarin, ngikutin Nabi Muhammad. Jadi ente baca. Udah ente baca, baik baca lagi itu. Paling kagak kita kalau lagi sholat, makanya kata ulama di situ biar khusyuk tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Salati wa nusuki, malu sama Allah. Sehingga sebanyak apapun ibadah kita, insya Allah nggak tertipu. Apalagi udah ibadah kita pas-pasan, nggak mungkin kita mau tertipu apalagi. Maka kata Imam Ghazali, idza qila laka atuhibbullaha wa rasulah faskut. Kalau kamu ditanya cinta Allah dan Rasulnya apa kagak, diem aja. Tapi kalau sekarang kita ditanya gitu diem gak mungkin ya. Bang, saya tanya bang, cinta sama Allah dan Rasulnya gak? Bang, woi, saya tanya ini, cinta apa kagak? Diam. Saya kagak berani ngomong. Kenapa? Kemarin baru ngaji itu di bulanan tuh, katanya suruh diem kalau ditanya begitu. Kalau zaman sekarang, ya paling enggak kalau takut orangnya kagak ngerti. Kalau orang dulu kan udah ngerti-ngerti, kita diem. Mungkin ngerti kalau orang dulu ya. Soalnya gemar baca kalau orang dulu.
Kalau sekarang kita baca WhatsApp tulisan panjang-panjang aja ogah, apalagi baca kitab. Gitu. Jadi kita bilang doain saya biar saya bisa cinta sama Allah dan Rasulnya. Begitu dah paling kagak kalau sekarang. Doain saya lagi belajar, lagi berusaha, pengen bisa cinta sama Allah dan Rasulnya. Soalnya kalau bilang saya cinta, saya malu. Salah satu tanda orang cinta itu adalah dia lebih suka mendengarkan hadis ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Ini hadis Nabi Muhammad. Seberapa sering kita dalam satu hari baca, mau nyimak kekasih saya ngomong apa? Ngomong apa kekasih saya? Allah simak tuh firmannya, bacaan Al-Qur'annya didengerin. Terus Nabi Muhammad hadisnya ngomong apa kekasih saya? Kan udah diulangin, nggak apa-apa kalau demen diulang-ulang juga kayak baru denger begitu. Seberapa kita punya tanda cinta itu seberapa? Kita kadang-kadang lebih milih ucapan orang lain. Udah dah kita pokoknya udah jangan ngaku cinta sama orang, malu udah kita malu. Ya, makanya dari itu paling kagak ya Allah saya hadir majelis khatam Bukhari, saya niat ya Allah saya pengen dengar hadis-hadis Nabi saya. Walaupun saya kagak ngerti itu hadis, saya orang awam ya Allah. Kagak ngapa-ngapa ono pada orang-orang dengerin konser lagu barat kagak ngerti, dia nikmatin. Masa saya dengerin hadis Nabi Muhammad nih dapat pahala, dapat ini, dia pada bayar dengerin konser lagu barat. Tempo-tempo pada kagak ngerti itu lagu barat. Ya. Kan orang begitu kan, wah, teriak-teriak. Dia nikmatin. Wah, kagak ngerti itu siapa yang bawain. Saya pengen ini waktunya kuping saya hiasi dengan ucapan-ucapan Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bisa setiap kita hadir majelis ngedengar ketika disebutkan Rasulullah bersabda, simak baik-baik. Ini kekasih saya, ini kekasih saya, disimak baik-baik. Makanya adab saat majelis baca Sahih Bukhari, jangan ngobrol, jangan apa, seolah-olah Nabi lagi ngomong kita dengerin. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kebaikan, keberkahan. Dan yang terakhir, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa setiap mamin majlisin, tidak ada satu majlis pun yang di dalam majlis itu dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kecuali yafuh atau fah, keluar semerbak, kalau orang Betawi bilang ngambreng. Dari majlis itu keluar aroma yang wangi. Dari majlis itu naik sampai ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga. Ini yang kita baca semuanya berapa kali? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi. Berapa kali kita salawat dan dibacakan di redaksi hadis Nabi yang keluar dari mulut Nabi dibacain. Ini selama majlis Bukhari, majlis hadis disebutkan, dikumandangkan, selama itu juga aroma itu naik terus. 10 menit, 20 menit naik terus, tembus. Itu tembus dan itu yang bisa nyium hanya ruhaniyat, malaikat-malaikat. Sehingga para malaikat-malaikat, kata Nabi dalam hadis riwayat, para malaikat mencium aroma itu. Dan mereka tahu ini aroma keluar dari majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka menjadi saksi buat yang hadir di majlis itu. Terus naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit dan seterusnya begitu. Ya, mudah-mudahan kita niatin ini buat motivasi kita ke depan. Kalau ada majelis-majelis hadis di tahun-tahun yang akan datang, majelis Sahih Al-Bukhari atau Tajridus Sharih atau apapun yang sejenisnya, kita niati Allah, saya niat muhadir. Dan saya Al-Faqir, walaupun kita di sini di pondok ada majelis Sahih Bukhari dan khatam, saya kalau ngedengar di sana ada majelis khatam Bukhari, saya semangat. Nggak tahu hati saya itu kayak Allah di situ. Saya merasakan kesakralan banget buat saya. Saya Al-Faqir supaya antum paham. Kalau nggak ada benturan, kalau nggak ada bentrokan acara, ana pengen banget hadir. Ya Allah, pengen banget hadir. Kadang-kadang saya WhatsApp teman saya Habib Ahmad Assegaf, Beb antum di mana? Lagi di Pekalongan Beb, khatam Bukhari Habib Bagir. Ya Rab, hadirin Beb ya. Begitu. Kayak kemarin di Al Khairat, ana dapat kabar sehari sebelumnya di Al Khairat. Ya Allah, saya ada janji 2-3 orang. Saya bilang bagaimana ini ya Rab, niat banget, pengen banget. Wallah kalau saya tahu sebelum ada undangan itu saya tolak tuh undangan. Saya mau hadir ke situ. Di Al-Hawi kemarin pas banget acara pengajian yang di Ustadz Somad kita selesain secepat langsung kita ke Al-Hawi hadir. Walaupun hadirnya udah pas banget selesai. Saya pribadi merasakan sakral banget. Ya,
Pembacaan kitab Sahih Bukhari itu sangat sakral. Apalagi di majlisnya. Fahami ini dan ini buat modal hidup kita. Mudah-mudahan insyaallah tahun-tahun depan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, sampai meninggal dunia kita niat mau hadirin majlis-majlis seperti ini, majlis Sahih Bukhari dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin.